الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال تعالى في الكتاب الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. Al-Qaramun para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kita kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita sampai hari ini. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan dan sebagai tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu rahmat dengan sifat Rahman Rahimnya, membukakan pintu kemaafan, keampunan bagi tiap-tiap hambanya yang mukmin. Di antaranya Allah mengkhawatirkan di antara bulan-bulan yang khas dengan sifatnya, ya. Misalnya Rajab yang telah berlalu, kemarin kita jelaskan dia sebagai Syahrul Istighfar. Sya'ban yang sekarang kita berada di dalamnya, kita kembali bertemu dengan malam nisfu Sya'ban yang diberi gelaran malam itu sebagai Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Dan kelak kita akan bertemu dengan Ramadan yang juga dikenal dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Ini bukti Allah menganugerahi. Nah, sekarang sikap kita kayak apa? Menyikapi kasih sayang dan cintanya Allah lawan kita, apakah seimbang? Jangan sampai Allah yang sayang lawan kita lalu kita yang rumah memang lalu pada enak minta ampun, melalaikan bulan-bulan yang memang dikhususkan untuk pengampunan ini. Dan itu kita yang salah, kita tidak bijak. Seperti mana misalnya sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi kita dengan lahan tanah-tanah yang subur. Lahan kita wilayah Tobut pedalaman itu subhanallah musim tanam ini sampai melambah ke apakahnya Menara sekitarnya, Tatah Pelangki dan sekitarnya, Anjir, Tamban, pulang subur. Nah, lalu tiba balik kita ya Pak, tentu kita gunakan lahan itu, kita garap dengan kita tanam, baru menghasilkan. Kalau kira-kira kita menggarapnya dapat akhirat. Lalu kalau pada kita garap lahan subur tadi jadi tahun namanya, tahu yang Pak? Lahan tahun. Tahun itu tanah yang tergarap, lalu tumbuh sesuatu yang namanya tumbuhan liar. Tumbuhan liar seumpama tumbuh kalkai, aku sabar itu paling nanti pakai pojoknya dengan sayur, tapi ada pokoknya sayur pojok kalkai terusan, dijual sampai orang lain saya makan lagi itu kalau Tuhan ada kenangan masa bahari mengatakan ada tunjukkan kayaknya
Jadi kalau bagus, ini di hutan, sarang tikus, sarang ular, sarang biawak. Kenapa kita kada berharap? Kita kada menggarap sesuatu yang Allah kasih sebuah lahan yang subur. Nah, begitulah juga dengan rakyat yang sudah lewat tadi adalah sudah kita manfaatkan untuk ampunan. Nisfu Sya'ban tadi sudah kita manfaatkan untuk minta ampunan. Nah, itu Ramadan pulang nih, sampai yang kita ketemu insya Allah lah. Kemudian kita panjang umur sehat walafiat ya. Allah pernah memanfaatkan bulan ini. Nah, apa yang berlaku ketika itu? Kapan ampunan fungsi maghfirah itu akan diberikan kepada kita? Ada hadis, nah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kapan ghufira lahu itu? Ketika man qama, yang menegakkan Ramadan. Apa yang ditegakkan? Apa yang dibangun di Ramadan itu? Nah, sesuatu ibadah yang khas yang Allah tetapkan untuk Ramadan. Misalnya apa? Syahrul ja'alallahu shiyamahu fardhan. Bulan di mana Ramadan itu puasa menjadi sesuatu yang wajib. Nah, wajib. Hendak dapat maghfirah ampunan, maka laksanakan dulu wajib ini. Sebab wajib itu menggawi pahala, meninggalkan berdosa. Mungkin ada puasa malah berdosa, bukan ampunan. Nah, jadi kalau ada ampunan, pertama manfaatnya adalah laksanakan puasa. Wajib kan? Karena dia keputusan Allah bahwa Ramadan itu bulan yang wajib puasa. Sepakat sudah. Dalilnya sudah jelas Quran Al-Baqarah 123 kan? Ini hadis ini juga menyebutkan itu. Nah, maka Ramadan itu wajib puasa itu pertama dulu. Baru dia berfungsi ampunan. Wa qiyamah laili tatawu'an, dan sholat malam tarawih di Ramadan itu merupakan ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah. Maka malam-malam Ramadan itu tarawih. Nah, tarawih di penghujung Ramadan atau sudah berlaku sejak awal Ramadan sampai penghujung menjelang Idul Fitri, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wajib keluarkan. Kalau dinikmati ini nanti khas Ramadan ya. Kalau kita melaksanakan itu, maka kita layak merayakan namanya Idul Fitri, karena memang kita diampuni dan kita suci begitu. Nah, itu syaratnya lah, mengadakan itu apa? Lalu penyebab yang kita masuk ke tumpukan dosa itu jangan dihapus, dibuang. Seiring dengan pembinaan mental saja, Rajab sampai Ramadan itu kan, ada hal-hal yang itu termasuk dalam kategori penyakit. Selama ada penyakit, kita ada sehat. Dan penyakit ini sifatnya penyakit rohaniah yang kalau tak bawa dia sampai mati. Kalau penyakit zahir, separah-parah penyakit zahir, umpama kanker, alhamdulillah, kalau sudah mati sampai udah lagi orangnya mati, dipulihkannya ada dokter. Sudah mati artinya apa? Sembuh, jadi kubur. Jadi semua penyakit zahir itu alhamdulillah. Nah, tapi kalau masih ada yang bertengger di hati, nah, merusak rohaniah kita itu sampai ke dalam kubur. Makanya harus kita buang, kita hapus itu apa diantaranya misalnya lah dendam kesumat. Ini tidak mau untung nih. Dendam itu apa? Ada seseorang yang mungkin ya dalam perjalanan masa lalunya itu ada ya tapadingkol, tapak uang, lalu dipendamnya di hati.
nya kada mau malah pasangan itu disimpannya di hati. Kesempatannya karena anak balas dendam itu ada rena. Nah, apabila sampai keturunan kan anak cucunya dendam. Ini penyakit berat. Dan ini adalah penyakitnya iblis. Iblis saja. Anak bayinya minta tunda sampai hari kiamat baru dimatikan oleh Allah. Anak balas dendam. Gara-gara Adam unda dilaknat Allah, diusir dari surga, awas nyawa damai. Anak cucumu unda serang, ya ini dendam. Bila ada nama ini, berarti ini pengikutnya. Boleh sini, nauzubillah min dzalik. Dan jangan tujuan ini, mungkin kita ada di sini. Ya tinggal mau boleh jadi kita, nah itu bahaya. Jadi jangan sampai ada dendam di hati kita. Gimana kayak apa bagusnya? Nama bagusnya kayak apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kalaulah ada orang itu salah, jujur salah. Kalau Nabi Adam ada salah iblis. Tapinya dendam tadi. Nah, kalaulah karena iblis lah. Memang orang itu salah lawan kita. Salah kita. Nah pas itu bagi kita itu menghapus itu semua dan jangan sampai masuk dalam kategori dosa lagi. Fa'fuan, maafkan. Dah, maafkan. Perkara inya minta maaf atau ada itu urusannya. Itu inya urusannya kita memang penting kan kita mau urus kita. Nah yang dulu sampaikan ada pada kisah silaturahim lah. Awal seorang dari silaturahimnya kan sini nggak ada dia, hilang awal seorang marah urusan sini. Punya kita mengamal, ya siapa mengamal itu ada nilai. Ini kata di sini iblis. Apa nyawa taruh sembilan ini. Jadi mana suatu masih tahu. Ibu aja. Hampir sudah pas putus. Nah, maka biarlah orang putus silaturahim ini pertama di hadis Nabi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Jadi orang putus silaturahim kadang-kadang masuk surga. Nah, berarti sebaliknya kalau orang menyambung masuk surga. Tolak. Yang kedua itu di hadis di antara yang ada dapat ampunan nih. Baik ampunan di malam Sya'ban, baik ampunan di bulan Ramadan, itu orangnya tidak tahu apa diampuni siapa? Mereka yang memutus silaturahim. Ngeri lah, ada gampang. Jadi baik kita mengamalkan orang lain, itu yang memberitahu orang lain yang penting kembali ke diri kita. Pokoknya kawan sini itu disangka-sangka sini minta duit, sini minta aja, marah. Kita juga ada apa-apa pikiran kita semata-mata lillahi ta'ala makailah perkara semuanya nyangka itu urusan sini dan urusan bersangka-sangka itu jangan begitu apa iyyakum minadh-dhann innadh-dhanna akdzabul hadis. Awas kalian dari hal berprasangka, sesungguhnya prasangka itu sedusta-dusta kabar. Nah, jadi kalau sifatnya prasangka itu masih dusta, jangan begitu kecuali nyata. Ucapankah, tindakkah, menyadarinya menyangka itu mau di sini tuh kan aja di sini kita benar. Terus lagi foto saya jadinya sini kada kawas, sini kada mati atau kada sempat kita marajo pas putus, maka memarina misalnya. Nah itu contohnya kita masuk ini tadi memaafkan tadi. Penting kita maafkan karena perintah Allah itu mau kali tahu maafkan. Makanya perkara yang minta maaf atau ada itu urusannya kan maksudnya yang minta maaf jadi kita ada bapak sudah lawas kita udah maafkan. Nah kan ada bapak tahu lah belum biar minta maaf sudah lawas ada bapak dari kita main. Nah itu pertama. Yang kedua wastaghfir lahu, mintakan ampun. Minta ampunnya ya Allah ampuni sini. Kalau sudah memaafkan biar Allah pulang yang namanya ada itu lapang kita ada lagi dalam di hati kita nyaman insya Allah itu. Nah itu bahkan ini juga kalau kita memaafkan orang
lain dan mampu memintakan ampun orang lain, itu juga akan penyebab daripada husnul. Kenapa kan ada lagi nang digana, nang orang yang sakit itu, orang susah itu banyak ganangan. Jika ada peluang lah, ada masalah. Nah itu, insya Allah pun nanti bila dihisab, kenapa dihisab lagi? Ada lagi catatan dengan baiknya. Nah itu, untungnya itu adalah itu hilangkan dendam, buang dengan cara makwanhum. Yang kedua adalah ini sedikit kita mengulas nih pengantar menyebut Ramadan manalah. Nah, Ramadan ya pelaku saya ini pengantarnya dulu. Karena masalahnya ini terakhir menjadi kita. Sebab insya Allah malam Selasa setengah bulan ke depan itu sudah di bulan Ramadan kita. Nah, kalau kita hitung enggak? Kalau nisfu Rabu ini Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Jadi malam ini malam ke-19. Kalau 20 sudah. Nah, itu berarti setahun bulan akan datang sudah masuk di bulan Ramadan. Nah, jadi kita meraih punya maghrib. Karena mau puasa jadi kan ada banyak maghrib bulan puasa punya ada 10.000 makan yang tahu ada. Nah, ada tuh bosok kuliah semua. Yang kedua, nih penyakit hati yang harus kita buang adalah ini penyebab dosa. Nah, itu adalah dengki, iri. Nah, apa ciri-ciri iri dengki? Ujar kawan-kawan adalah SMS kuadrat. SMS kuadrat apa? 2 kali SMS kuadrat. Susah melihat orang senang. Orang itu dapat nikmat, inya susah. Nah ini dengki. Itu indikasinya. Bila ada hati itu memang sakit hati, orang itu nyaman, lucu lah. Apa nyambungannya? Pertama rezeki kita nih, apa kita mau harus rezeki orang? Oke lah, ia nyaman dilihat, kalau betul nyaman menunjuknya. Ada kayak gitu kan? Penting alhamdulillah, syukurin. Saudara kita dapat nikmat, tetangga kita dapat nikmat, alhamdulillah kita tahniah selamat, jangan ada apa-apa di hati kita. Pun ada sakit hati di hati kita, ini indikasi ada dengki. Nah, berpikirnya kan? Berpikirnya apa? Rendahkan ajarnya. Si Anwar yang menemukan motor kan, sini saya ikut, kredit ingin ke, makanya nyampe dari paling gampang. Oh iya, kok kayak itu omongan? Nah, mestinya harus kayak itu omongan. Kenapa ada omongan kayak itu? Masalahnya di hati masalahnya. Itu gayanya, kalau ada orang itu jelek, padahal nama juga urutan berulang ya kan masalah jalan. Memang masalah lu kita ada masalah orang risikonya orang kita ada terkait-kait. Nah itu balik orang mendatangi ke tahun alamat kalau kita alamat saya yang semudah terjadi jadi itu sudah ada kedatangan kita jalan lapang dadanya kita. Yang kedua senang melihat orang susah. Nah, alhamdulillah ini makan deh. Padahal kita tahu satu tubuh dari kita, satu bagian yang sakit akan diderita oleh yang lainnya. Masa saudara kita menderita kita tak tahu akan kita himong? Alhamdulillah dari, maksudnya kita juga merasakan kalau itu merupakan ukhuwah Islamiyah yang berbagi. Nah itu hilangkan itu. Dan orang yang punya sifat dengki ini ujungnya jahat. Makanya kita disuruh berlindung dari kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Min syarri hasidin idza hasad. Nah, ya Allah aku berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki ketika dengki. Orang bila ada dengki itu nanti muncul niat jahat atau baik. Anda merusak-rusak barang orang tadi kan, Anda ada tak? Merusak-rusak namanya kan, ada kita niat takut atas itu alatnya. Nah itu ujungnya kan itulah apa yang semua jadi dosa ini. Nah itu yang kedua. Yang ketiga takabur, sombong. Ada di hati kita sombong tuh. Apa penyebab sombong? Itu merasa lebih mana saja. Hakikatnya enggak.
Kalau di hadapan Allah sama. Cuma kadang-kadang yang berbeda itu kulit. Orang sugih lawan tadi sugih, bedanya apa? Bedanya di baju. Nang sugih bermerek, jas tutup. Nang ada duit, baju karung tapuk. Nah, ditapuk. Lalu nang baju kulit tadi dibuka, rak dibuka, sama lah dalamnya. Sama ya. Pada kulit nang tak cocok dulu sakit juga. Nah, ada lain. Kalau sudah masuk WC nih, berdua tadi, belain lah. Sama ya berdua. Apa? Sama ya berdua seseorang. Apa dan semua kan? Ayo, nah, nih kalau Pak Hilir tergantung dengan Pak Buris nih, nah, apa isinya? Apakah langsung isinya emas? Permata, mutiara, itu kan? Dibakarnya tanah kagok, ada tak? Sama, bisa bawa pada tapi makan. Amal maaf ini sekat supaya transparan itu dan jadi apa nanti semua kan? Nah, umpama itu adalah kekayaan harta benda, tidak sama kita. Ayo. Dan perbedaannya hanya di jalan. Kita ke pasar aja. Bedanya saya ikut mobil, saya ikut sepeda. Masuk pasar sama. Ada nggak kalau mobil masuk ke dalam pasar terang? Sama beda-beda tinggalan jalan. Ada bedanya. Kalau sudah masuk dalam pasar terang, beda waktu di jalan aja. Ini tadi bungkus aja, pas turunnya keluaran sama-sama. Nah itu kalau mengambil kesugihan. Keilmuan, kadang-kadang orang lebih dari ilmu oleh karena pangkat. Tapi pada itu semuanya sifatnya sementara. Pangkat gelar itu hanya sementara. Ini kayak Pak Jokowi itu terus sekali lagi apa ya presiden. Nah, bertahankan aku terang. Awal lagi nah bertahan-tahan kalau sudah ada teorisasinya kayak gitu sudah selesai. Nah itu habis esanya. Kalau sudah mati, jangankan gelar ngarang tidak bisa berkurang. Usalli ala hadzal mayyit. Kadang-kadang usalli ala hadzal mayyit. Kadang-kadang usalli ala hadzal mayyit. Kadang-kadang kalau orang masih mati si Udin, mati si Tamyin, tidak bisa berkurang. Mayyit. Nah, mandi nawaitul usalli hadzal mayyit. Nawaitul usalli hadzal mayyita. Nah, ada urusan lagi. Kalau orang menyambat waktu mandi itu nawaitul usalli hadzal mayyit. Apa? Ngarang itu orang menyambat. Gelar mengikuti ke depan itu ada orang nyambat itu apa sih? Rasanya sekali yang kedua waktu akan nikah ya kira-kira itu dia orang menyambat. Waktu akan nikah aja harus ada mati orang nyambat lagi. Itu nanti semua kan red apa kita. Nah ini uang hilang. Dan ayah ada usia nafarin lah. Kita ini sama nanti bawa Allah ini. Septek tank nih nanti bawa. Ini apa namanya ini nah ini nang di gigi kita sikatnya apa? Nih nang di kulit kita matanya apa? Ini tahi, ini tapi ini karak nih. Anak lagi tadi hidung anak jadi karak anak hidung. Maaf sedikit supaya ini apa? Supaya kita jelas kita kan. Allah. 2-3 hari dan mandi gosok tak lolong tanah. Beda di sokan tangan kapir uyuka. Ada dengan goyah halurnya. Ayo ini ditambahin semprot gitu. Kita bukan aja juga. Larang-larangnya harum udah sampai mandi 2 hari ini selain perawatan. Nah ini sekedar kita menyatakan buang jauh-jauh. Ada perasaan sombong dengan merasa tinggi lalu merendahkan orang lain, jangan. Apalagi hanya dari sisi penampilannya orang diremehkan dan jangan. Nah itulah tindakan kita.
Nah ini sebenarnya pengantar memasuki Ramadan yang itu kembali menjadi fungsi pengampunan, pembersih kan. Nah maka segala sesuatu itu ujung-ujung mana sih, jangan bersimpanan lagi. Kalau ada, nah itu kayak orang menyervis mobil kendaraan juga, pun masih ada karaknya, masih ada ibunya, ngadep kayaknya, mau jalan bagus, nah harus bersih ujung-ujung. Nah itu kita jaga terus sampai ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai nanti. Lanjut sedikit melanjutkan mulai dari 20 ya, larangan dari kita. Ini ada salah satu dari antara yang dilarang ini ada termasuk dari ada al-kabair. Al-kabair itu menurut hadis yang sahih ada 4 al-kabair. Al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatul zur min al-ahad. Jadi dosa-dosa telah mensyarikatkan Allah, durhaka pada orang tua. Nah, sudah kita bahas malam. Terus yang ketiga membunuh jiwa, dan yang keempat adalah saksi palsu. Syahadatul zur, di sini engkau janganlah bersumpah bersaksi palsu, menjadi saksi palsu. Menjadi saksi palsu itu termasuk al-kabair, dosa besar. Nah, hukuman terhadap kesaksian palsu ini adalah baik dosanya atau haknya sama dengan apa yang dituduhkan kepada orang lain itu atas kesaksiannya tadi. Misalnya ada orang yang dituduh berzina misalnya, supaya mengaku, pada itu fitnah. Waqazul muhsanatul mu'minatul ghafilat. Jadi menuduh seorang muslim yang baik melakukan perbuatan zina misalnya. Lalu kita diubah supaya memberatkan, supaya hukuman itu tetap dikenakan. Lalu kita bersaksi dengan status saksi palsu hanya untuk mendapatkan secipis harta keuangan yang diberikan orang itu tadi. Jadi apapun nilai, berapapun nilainya lah, yang sifat dunia itu berapa, itu tetap bahasa itu dalam bahasa Malaysia itu secipis. Kalau dalam bahasa kita tuh saya dipikir. Sebab apa? Nilai dunia ini adalah apa yang akhirat. Itu kita ambil, kita pertaruhkan nilai akhirat yang kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ini tidak benar. Lalu dia mau ambil bersaksi bahwa itu benar. Misalnya kemarin ada kisah kasus tuduhan terhadap Habib Rizik misalnya kan, ada ceritanya kalau tak. Nah, dan kasusnya pun sampai sekarang bukan. Ya tadi kan ada ulah-ulah. Di hati itu bina seperti itu. Lalu masuk ke ranah pengadilan misalnya. Nah, karena ada upah bagaimana, lalu hakim membuat bersaksi. Nah, hukumannya apa? Hukumannya ada dosanya sama seperti apa yang dituduhkan itu. Nah, apa dosa bagi pelaku zina misalnya? Nah, itu berat. Jadi dulu di zaman Imam Abu Hanifah, di zaman Imam Abu Hanifah itu cerita masyhur itu. Jadi seorang wanita muda meninggal. Kan gambaran orang tua wanita muda ini kan biasanya ya tanda kutip nakal kan, itu nilai dianggap umum lah kayak itu. Nah, lain orang tua ini hampir kira-kira kayak itu. Nah, dimandikan oleh seorang wanita tua. Orang wanita tua memandikan. Berjam-jam kada selesai mandi, dijamuk sekalinya kada mandi. Kenapa? Pemandangannya aneh, di mana tangan si pemandian tadi tak kapit di selang tangan wanita mayat tadi. Kapit, kada mau dicabut, melecet. Nah, lalu ada kayaknya kalau tangannya dipotong, jangan. Atau kemaluan mayat dipotong, pakainya jangan. Dikiau, Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, apa masalahnya? Lalu Imam Abu Hanifah membisiki si perempuan tua tadi, perempuan. Dia waktu mengubah istinjai tadi panggil dia apa gerak? Nah, ternyata menuduh, menyambat dia kemana aja mengajar ini, ya kayak itu, menganggap nih, dianggap perempuan nakal. Orang ada benar. Nah, menuduh orang ada benar. Berlakulah hukum Allah, tak dikafir. Apa hukumannya? Hududnya bagi penuduh zina
dicambuk 100 kali. Karena wanita yang meninggal adalah wanita bujang, hukuman wanita bujang berzina adalah dicambuk 100 kali. Karenanya kada benar nama nuduh yang benar. Kalau kesaksian kada benar, akhirnya hukuman yang mesti berlaku kepada tertuduh. Karenanya kada benar saksi palsu, maka dikembalikan ke yang nuduh. Maka yang menuduh inilah dihukum cambuk 100 kali. Maka ujar Imam Abu Hanifah, karena kau menuduh dia, maka kau dicambuk 100 kali. Dicambuklah pada wanita tadi, enam tangannya masalah kaki tadi di 100 kali. Apa? Sampai genap 100 kali hanya pada cambuk. Nah, jujur itu lapasnya, karena hukuman sudah dikenakan. Jadi hati-hati kita dalam hal menuduh-nuduh dan bersaksi palsu terhadap tuduhan palsu itu, dosanya berat dunia akhirat. Nah itu. Jadi ini seperti niatkan kepada kita, di antara larangan oleh kita selama adalah kita menjadi seorang yang saksi palsu, dan itu adalah dosa besar dalam sudut pandang agama. Jadi apakah masalah keseharian? Mungkin kita ada tahu, padahal ada tahu. Menerima hal dibutuhkan kesaksian yang memang kita tahu, sampaikan sekadar kita tahu. Bujurkah ini selingkuh? Asa suah, bang melihatnya dahulu, bahan kada tahunya bujurkah dia selingkuh pada selingkuh. Ya suah, berjalanan kau teh pikir itu, nah kita tahu bisa kan dengan itu. Mungkin kita ada bujurnya aman di kamar, dia mau berbutilan kamar, kada kita dengar dia. Berbahaya. Itu kalau tuduhan itu karena apa? Kalau benar kita nama nanggungnya. Allah mana tahu. Nah jadi kada ringan masalah itu, mungkin ringan dari pandangan kita. Nah kan jadi sampaikan sesuatu yang sebatas hingga mana kita tahu, jangan menambah, jangan mengurang. Kalau kita diminta kesaksian, kalau kita tidak diminta, itu sahabatan. Tidak bisa. Kalau kita diminta, nah itulah. Dan kita tahu. Nah ini sekadar tambahan mengenai sudah poin ke-20 selama Ramadan, berarti ada 2 kali tatap muka kita. Nah Ramadan apakah nyambung? Ini kayaknya ada 1 kali pertemuan kita, atau yang lainnya kita lihat kondisi nanti Ramadan. Yang jelas kita sama-sama pertama ulun dalam sebuah kajian setahun dari awal Ramadan sampai ini, berbagai kesalahan kita maaf kita rela dan terima kasih atas waktu dan perhatian. Semoga yang kita sampaikan, yang sampaikan dari guru pribadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk mudah diamalkan dan beri kita keberkahan. Allah senantiasa menjadikan kita terus istiqamah dengan kebaikan, dan di Ramadan mendatang kita semoga lagi bertemu dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, mendapatkan fitrah dan suci di sisi Allah, menghantarkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.